Silakan, siapkan. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasab Alawi yang putus ini. Cari dalilnya, kalau punya dalil. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Alhamdulillah. Menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, anak Sayyidah Fatimah ini, Sayyidina Hasan dan Husain, itu disamakan dengan anak seandainya lahir dari putra Nabi yang laki. Jadi ada banyak dalil yang disampaikan oleh ulama-ulama tersebut, diantaranya begini. Kita mengenal betul ada yang disebut dalam Islam itu ahlul kisah, orang yang diselimuti oleh Rasulullah. Jadi ketika turun firman Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait, Allah itu menghendaki untuk menghilangkan segala keburukan dan dosa dari keluarga Rasulullah. Ayat itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, maka Nabi memanggil. Nih, memanggil Sayyidina Ali, memanggil Sayyidatuna Fatimah, dan memanggil dua cucu terkasihnya, itu diselimuti oleh Rasulullah. Dan di situ Rasulullah mengatakan bahwa mereka lah ahlu baiti saya. Oleh karena itu nanti ya para pemirsa, pengertian ahlul bait itu ada pengertian am, ada pengertian khas, ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Ahlul bait sebagai orang yang tinggal di rumah Rasulullah, maka di dalamnya termasuk istri-istri Rasulullah. Karena istri Nabi kan tinggal di dalam rumah Rasulullah. Tetapi ahlul bait yang dikatakan memiliki qorobah nasab dengan Rasulullah, yaitu anak keturunan dari Sayyidah Fatimah tadi, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Nanti kita bisa lihat posisi keduanya ini itu dianggap sebagai anak, artinya cucu Rasulullah, walaupun dari anak perempuan. Itu ketika ada ayat lagi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menyampaikan syariat Islam kepada ahlul kitab. Pada masa itu adalah Nasrani dengan Yahudi yang ada di Madinah. Usana wa anfusakum, dan diri kita semua kan bahwa nasab ini tidak putus, bersambung. Usana wa anfusakum, dan diri kita semua. Tsumana betahil, ayo kita berdoa bersama, kita berdoa kepada Allah semoga laknat itu turun kepada mereka yang berdusta. Nah, di sini Mbak Eva, ketika Nabi mengatakan, ya ketika ayat Quran tadi berbunyi nad'u abna'ana wa abna'akum, itu Rasulullah memanggil Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Nah, inilah yang menjadikan banyak dari ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa nasab ini tidak putus, bersambung dari Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka yang ada di Singapura, yang ada di Indonesia, yang ada di Irak, yang ada di Mesir. Ini sebetulnya persoalan ahlul bait ini, kalau tadi Mbak Eva misalnya itu dijadikan polemik di tanah air, itu kita bisa berkaca sebenarnya dengan dunia internasional. Di dunia internasional itu ada nama organisasi. Organisasi itu seperti kalau di Indonesia itu ada namanya Robitoh Alawiyah. Robitoh itu adalah ormas, organisasi. Alawiyah itu dari Sayyidina Ali kan, Al-Alawiyin, keturunan Sayyidina Ali yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di Timur Tengah itu disebut Al-Ashraf. Ashraf itu orang-orang yang bernasab mulia. Nah, ini dicatat Mbak Eva. Tradisi orang Arab itu mencatatkan nasabnya. Beda dengan kita. Kita ini tidak peduli nasab hanya kecuali sebatas bapak kan. Karena itu ditanya ketika kita masuk SD, nama bapaknya siapa? Tidak menjadi tradisi kita untuk mencatatkan nasab kita. Nah, oleh karena itu, kenapa nasab mereka itu kemudian menyatakan bahwa saya adalah keluarga Nabi, karena mereka punya catatan nasab ini, yang nanti nasab ini bisa bersambung kepada Sayyidina Husain dan bisa bersambung kepada Sayyidina Hasan, menyatu kepada ibunda Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali, dan Sayyidah Fatimah itu anak keturunan Rasulullah. Jadi di situ ada catatannya. Nah, adapun nanti polemik apakah ini nasab itu sampai kepada Nabi atau tidak seperti yang ada hari ini, kalau saya membacanya secara sederhana Mbak Eva, saya lahir
dari tradisi pesantren. Kalau para pemirsa, saya tidak berarti kemudian mengkotak-kotakkan umat Islam. Saya lahir dari tradisi Nahdlatul Ulama, tradisi pesantren. Kita di pesantren itu mengetahui kebenaran ajaran agama itu tidak saja dari membaca Quran, tidak saja dari membaca, menghafal dan memahami hadis, tetapi perilaku dan tradisi guru itu juga menjadi bukti dari keabsahan sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Maka kita dulu di pesantren itu melakukan apapun itu mencontoh guru, Mbak Eva. Karena apa? Karena yang namanya Al-Quran itu tafsirnya banyak. Belum tentu ketika saya membaca satu bagian tafsir itu adalah tafsir yang benar. Tetapi ketika dilakukan oleh guru saya yang pasti lebih mengerti dibanding saya, maka itu dijadikan satu keyakinan. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan pertanyaan yang paling mendasar dari Mbak Eva. Apakah nasab ini sah, benar, ya bisa dipertanggungjawabkan? Saya hanya melihat dari pengalaman saya berinteraksi dengan begitu banyak orang yang tidak saya ragukan kapabilitas keilmuannya dan integritas keagamaannya. Di Indonesia misalnya, hampir semua kiai besar, pemangku pesantren di Nahdlatul Ulama itu menaruh penghormatan kepada yang sering kita sebut habaib ini. Itu kita hormati tanpa kita juga menutup mata. Ada perilaku 1-2 orang. Ini kan kalau kita lihat perilaku yang namanya orang nakal itu di mana-mana kan ada, Mbak Eva. Masih ada ya, Kiai ya. Ada satu ajaran yang salah, ya, maka kita harus tahu betul nggak itu salah. Kalau itu memang salah dan itu yang kita pelajari dari guru kita, sampaikan. Maaf Habib ya, sependek pengetahuan saya dulu saya ngaji, guru saya itu bilangnya begini. Mohon maaf, betul. Selesaikan urusannya gitu loh. Ya. Kalau Anda tidak merasa mampu ya ajak orang yang mampu kan. Artinya ketika ada seorang dokter spesialis, kan kemudian tidak serta-merta pasien itu bisa membantah dokter kan. Betul. Mungkin bisa cari second opinion dari sesama dokter tersebut. Alawi ini sekarang sudah syuhra dan istifadah. Syuhra dan istifadahnya itu munqati'atun fil qarnit tasi'. Sebelum abad 9 itu tidak ada syuhrah. Tidak ada ulama-ulama yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah merupakan anak dari Imam Ahmad bin Isa. Itu tidak ada. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, dan saya tidak pernah menyatakan bahwa saya mewakili NU, walaupun saya adalah pengurus PWNU, pengurus LBM PBNU, tapi saya tidak pernah menyatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat PBNU. Demikian. Ya, tadi juga saya melihat ada kalimat persekusi. Ya. Nggak ada Habib dipersekusi, yang ada kiai-kiai kita dipersekusi dari zaman dulu oleh orang-orang yang mengaku turun Nabi yang tidak terverifikasi. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu ada yang bernasab kepada Wali Songo. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa mereka juga keturunan Nabi. Kemudian didatangi oleh para Habib itu, kemudian dipersekusi. Dan sebagian mereka ada yang dipukuli. Itu yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak pernah ada kiai-kiai kita yang penuh dengan kearifan, kebijaksanaan, ilmu yang tinggi. Itu ada yang pernah mempermasalahkan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi walaupun tidak terverifikasi kemudian dipersekusi. Itu tidak ada sama sekali. Yang ada itu Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Yang para kiai itu merasa dirinya adalah sebagai keturunan daripada Wali Songo yang mempunyai juga nasab diyakini kepada Rasulullah. Itu yang terjadi selama ini, dan tidak ada kalau dikatakan hari ini ada 9 habaib yang menjadi pengurus PBNU, kita lihat ketika NU didirikan apakah ada para habaib itu yang ikut mendirikan NU. Kemudian tahun berapa NU didirikan? NU didirikan tahun 1926. 2 tahun kemudian para habaib ini mendirikan organisasi sendiri namanya Rabita Alawiyah. Kalaulah para habaib ini, para Ba'alawi merasa Nahdlatul Ulama ketika itu adalah merupakan bagian dari mereka juga secara teologi, secara kepercayaan, keagamaan dan sebagainya, maka cukuplah ketika itu mereka bergabung dengan Nahdlatul Ulama.
Tapi Nah, karena ini mereka salah Pak, saya potong. Ini saya potong. Ini bukan narasinya ini nggak benar. Nahdlatul Ulama, mereka membuat sebuah organisasi baru yang namanya Rabita Alawiyah. Demikian. Boleh. Terus tahu itu Rabita Alawiyah membuat tingkat kecamatan di seluruh Indonesia ini tahun 2022-2021 ini. Kalau Itu kan misalnya hanya perkumpulan pencatat keluarga, keluarga, pencatat keluarga, ya cukup sebagai pencatatan. Tetapi ini perkumpulan kayaknya ingin juga sama seperti Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Kemudian ada para pengikut ulama yaitu para santri dan masyarakat. Itu kayaknya Rabita Alawiyah setelah persatuan keluarga, tetapi mereka ingin ada pengikut dan muhibinnya. Ini saya kira yang perlu juga mendapat perhatian dari para petinggi PBNU semacam Pak Fahrur ini, melihat kenyataan yang ada di bawah, apa yang terjadi di tengah warga kita, warga Nahdlatul Ulama, terkait dengan irisan para habaib yang diagungkan oleh para kiai-kiai NU, tetapi kemudian mereka justru tidak menguatkan NU. Coba kita lihat di dalam youtuber itu yang mengupload video-video narasi bagaimana seorang Habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser. Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Ada juga ini sudah melebar, Pak. Ini sudah melebar. Ini bisa diverifikasi Pak Fahrur. Siapa yang berani untuk menghina Hasyim Asy'ari? Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi Faisal Asgaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita, Gus Yahya. Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Ini juga harus menjadi perhatian Pak Fahrur dan para petinggi NU lainnya. Gus Dur siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina Yeni. Itu hanya saya kirimkan pertanyaannya kepada Rabita Alawiyah dan mereka tidak bisa menjawabnya. Karena memang nasab mereka itu terputus, maudhu'un munqati'un, batilun, tidak bisa dijawab. Dan kalau misalnya ada sebuah narasi dari Pak Fahrur di Tempo tadi saya baca, harus dihentikan ini pembahasan nasab. Yang harus dihentikan adalah pengakuan Ba'alawi sebagai turunan Nabi yang tidak terverifikasi, yang harus dihentikan. Karena secara kajian nasab dia terputus, secara kajian DNA dia bukan bangsa Arab Acan. Dia bukan keturunan Bani Quraisy, dia bukan keturunan Bani Hashim, dia bukan keturunan Ba'alawi, dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini yang harus dihentikan, pengakuan sepihak sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat pakar DNA. Ini pendapat pakar DNA. Semua begitu, saudara. Ini bisa untuk diuji siapa yang berani untuk berdiskusi, berdialog, seorang pakar DNA dari Ba'alawi untuk mematahkan narasi dan kesimpulan Pak Dr. Sugeng. Tidak ada. Karena kesimpulan semacam itu kesimpulan yang sangat presisi, dan itu pun tidak satu-satunya dari Indonesia yang berpendapat. Dr. As-Su'aibi itu berpendapat yang sama seperti Dr. Sugeng. Umar Az-Zaid juga berpendapat yang sama tentang tes DNA. Dan ini saya kira sudah waktunya PBNU atau MUI untuk mengeluarkan sebuah maklumat bahwa memang Ba'alawi ini bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Aksesnya ini hanya ke warga NU. Kenapa kita ini setiap tulisan saya minta admin untuk kemudian menampilkan tulisan saya di RMI, karena RMI itu Rabita Mahid Islamiyah, persatuan, ikatan pondok-pondok pesantren. Yang didawir-dawir oleh para kabib-kabib oknum itu adalah para kiai pesantren. Dimintain uang 5 juta, 10 juta, 20 juta, bahkan ada yang 100 juta, itu kalangan pondok pesantren. Jadi ada kaitan. Kenapa tulisan-tulisan saya tentang bahwa nasab Ba'alawi ini batal, itu ditaruh di Rabita Mahid Islamiyah. Mereka para kiai-kiai berterima kasih.
semenjak isu nasab ini, batalnya mereka itu diketahui publik, mereka tidak lagi datang para kiai untuk minta-minta uang. Itu diantaranya Pak Fahrur yang harus diketahui. Ya, ya. Nah, Makanya saya ini juga apakah semua, mereka ya. punya otoritas di dalam masalah nasab? Ini yang harus Ya. kita jangan terlalu merasa rendah diri di hadapan bangsa-bangsa luar. Kalaulah Ya. harus seorang putra Indonesia yang menemukan batalnya nasab Alawi, kenapa kita harus merasa rendah diri sebagai bangsa Indonesia yang besar? Ya. Kenapa harus orang Arab saja yang mengetahui sesuatu tentang hukum-hukum agama? Ya. Yang jelas itu dalilnya yang perlu diuji. Saya sudah kirim surat Ya. pada Syekh Mahdi Rajai dari Iran. Ya. Katanya dia pakar nasab. Katanya dia memberikan surat pengesahan pada Balawi. Saya tantang Mahdi Rajai atau siapapun yang berpendapat yang sama dengan Mahdi Rajai bahwa nasab Balawi ini sahih. Saya tantang untuk berdiskusi dan membawa dalil-dalil kesahihan itu. Saya yakin mereka tidak akan bisa untuk membawakannya. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada. Silakan, siapkan. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasab Alawi yang putus ini. Cari dalilnya, kalau punya dalil. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Alhamdulillah. Bukan Jadi masalah demikian. Karena apa? Narasi-narasi ini yang Anda kemukakan malam hari ini, itu bukan satu-satunya alasan saya untuk kieng-kiengan kepada Bapak Fahrur. Banyak narasi-narasi yang telah Bapak Fahrur kembangkan di luar ketika saya tidak ada, yang kemudian membuat saya ingin sekali untuk berdebat dengan Pak Fahrur. Oh, bicaraan, Pak. Dan Pak Fahrur itu jangan bawa-bawa NU ketika sekarang ini, karena tidak ada keputusan NU seperti Pak Fahrur itu. Pak. Jadi iya, tapi NU itu organisasi yang ada aturan, yang ada perkumpulan aturan, ada RT dan sebagainya. Ya betul, makanya itu Anda keputusan PBNU itu ada di Muktamar, ada di Kompleks, ada di Munas Alim Ulama, ada di Basul Mustaqil. Makanya sekali-kali turun ke bawah supaya tahu, tanya itu sama ketua-ketua ranting NU, PAR, tanya kepada MWC apa yang terjadi, kenapa Wonogiri sampai tidak mau acara NU diisi oleh para habaib. Harus ditanya, kenapa Boyolali, kenapa Garut, kenapa itu di Seragen tidak mau ada habaib. Ini yang harus ditanya oleh Pak Fahrur. Iya. Jangan kita berdiri di Menara Gading. Iya, tahu. Saya siap. Mohon maaf, ini terpaksa saya ngomong. Makanya saya akan bilang. Saya tetap akan jadi NU walaupun tanpa ada jabatan. Publik ini, Pak, jangan terus diadu domba dengan narasi-narasi yang membuat orang marah. Udahlah, Pak, rakyat ini sudah susah cari makan, susah cari kerja. Jangan ditambahi dengan ingin bertengkar, ya. Ini yang ingin saya katakan, ya. Saya menghormati hak Anda untuk berbicara dengan penelitian. Oh, itu tidak ada masalah, kami tidak heran, ya. Silahkan. Ya, mungkin closing statement Kiai Imad, silakan Kiai. Ya, terima kasih. Ya, malam ini saya berbahagia bisa langsung untuk bertemu dengan Pak Fahrur. Terima kasih Kang Mas Yusuf. Intinya bahwa kita mengkaji nasab Balawi bukan karena kebencian, tetapi ingin menasehati dari Balawi oknum-oknumnya yang mencederai kebangsaan. Bahkan negara kesatuan Republik Indonesia dibuat susah 2016, 2019 oleh narasi-narasi anti pemerintah yang dikembangkan oleh oknum-oknum Balawi. Kita ingin menasehati, kalaulah mereka berbuat demikian karena nasab mereka itu putus, nasab mereka itu batil, nasab mereka itu maudhu. Kita berbangsa bertanah air di Indonesia ini bersama-sama. Mari kita bangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak boleh ada lagi satu suku lebih merasa lebih tinggi atau lebih mulia dari suku lainnya. Kita bangsa Indonesia 1945, kita merdeka,
dengan senang hati orang-orang yang bukan keturunan bangsa Indonesia kita terima sebagai warga negara Indonesia. Mari kita sama-sama bangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan warga NU sebagai mayoritas Islam yang ada di Indonesia mengaku dirinya sebagai NU tidak boleh menjadi objek bagi orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi kemudian mengeksploitasi pengakuan itu untuk memperbudak umat Islam terutama warga Nahdlatul Ulama, warga daripada organisasi yang dibentuk didirikan oleh para ulama, para kiai penerus perjuangan Wali Songo. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.